Ya, balik lagi di Jual ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Nah, kita mau ngomongin Turki tapi nggak ngebahas kebab. Tapi Kita ngebahas tentang... kebab tuh enak. Iya, kebab memang enak. Nah, ngomong-ngomong soal yang Turki. baru nih, ya Turki. Kenapa Turki? Ada polemik. Polemik. Gara-gara Pak Fadlizon. Fadlizon kenapa? Pak Fadlizon yang memulai. Emang dia selalu memulai perdebatan, emang Ya. Sebenarnya dia tidak memulai dengan seperti itu, Deng. Apa? Dia tuh ini apa? memilihkan atau menyarankan nama jalan yang tadinya itu kan nama jalannya si siapa tadi yang lo bilang Turki kebab itu? Mustafa Kemal Atatürk. Oh iya. Kebab. Weh, Iya. tokoh bangsa Turki loh. Ya udah kan gue bilang bukan tukang kebab. Iya, Tapi dia bilang itu tokoh yang kontroversial gitu. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih netizen nih ya. Ya. Jadi nih ya, jadi pemerintah Turki menganugerahkan nama jalan di depan kantor kedutaan besar RI di Ankara dia yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno. Berdasarkan asas resiprokal, Ya. saling berbalas nih ya, kan, balas ya. budi. Kan temenan. Ya temenan ya kan, koalisi, Uh-uh. tapi nggak gemuk. Pemerintah Indonesia akan menganugerahkan nama jalan untuk Turki di kawasan DKI Jakarta. Salah satunya adalah berembus kabar nama jalan tersebut akan dinamai dengan Mustafa Kemal Atatürk. Kabar tersebut pun menuai polemik di masyarakat karena sosok Kemal Atatürk disebut sebagai tokoh paham sekularisme di Turki. Lah kenapa gitu. emangnya? Kan nama doang. Mungkin orang yang berpendapat secara spiritual atau agamis ya dia beranggapan bahwa Kemal Atatürk ini memang kan kontroversi itu dia dulu merubah azan dengan bahasa Turki terus melarang hijab katanya kan kontroversi seperti itu terus dia menyebarkan sekularisme. Jadi dia tuh tokoh agama. Si Kemal. Kemal tuh tokoh militer, tokoh dan dia juga bapak Turki atau presiden Turki pertama, bapak modernisasi. Tuh gitu loh. dengerin presiden pertama. Sama kayak Soekarno presiden pertama gitu loh. Oh jadi pengen barter nama ceritanya. Iya emang gitu kan itu kan untuk ke hubungan bilateral diplomatik kan kayak gitu Jadi biasa di dong. Turki nanti ada nama Pak Soekarno. Iya. Di sini ada namanya Pak Mustafa Kemal ini. Iya, tapi polemik karena orang-orang yang agamis kayak MUI gitu beranggapan bahwa itu akan melukai hati umat Islam karena dia dulu kan kontroversinya merubah azan ke bahasa Turki, merubah melarang agama kayak gitu. Tapi lu udah nanya belum ke tokoh-tokoh agama yang lain gimana pendapatnya? Nah makanya kalau dari beberapa, memang ini kan ada namanya polemiknya masih ada pro kontra ya. Kayak Fahri Hamzah dia bilang, jadi temannya Fadlizon ya sama-sama kan F sama FZ gitu kan. Double Jadi, F. Iya double F. Jadi Fahri Hamzah bilang Atatürk itu telah diterima dalam Hall of Fame bangsa Turki dengan segala kurang lebih seperti Soekarno. Ini pakai untuk keagraban dua negara itu saja. Jadi dia beranggapan bahwa Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ini kan untuk kerjasama kan. untuk kerjasama, toh juga rakyat Turki juga yang memberikan gelar itu kepada dia. Atatürk kan kalau dalam Turki kan artinya bapak bangsa. Terus kan dia bilang bahwa Fahri Hamzah juga bilang bahwa Erdogan aja menghormati Atatürk sebagai bapak Turki modern sebagaimana Soekarno bagi Indonesia kayak gitu. Erdogan tuh masih ngejabat sekarang ya? Masih dia presiden yang luar biasa, yang Dia tuh dipuja-puja. emang presiden di sana ya? Presiden. Presidensial ya? Presiden. Bukannya PM? Udah kita nggak usah ngomong tentang sistem negaranya, kita ngomong tentang Muhammad Kemal Pasha. Kalau misalkan soal menamakan menurut gua nggak apa-apa kalau namanya kayak gitu. Tapi kan polemiknya kan kayak itu, dia kan kontroversi banyak di sana di Kenapa? Turki. Dari dulu juga kita kontroversial. Kita juga banyak. Tapi nggak gitu Ji, kalau menurut gue Ji ya. Jadi gini, namanya nama itu kan adalah doa. Siapa tahu kalau di jalan itu nanti dinamain ya kan Mustafa Kemal Atatürk. Semuanya di jalan itu sekuler. Namanya pemimpin pasti ada kontroversi ya, tapi tetap bagi gue setiap pemimpin walaupun ada kontroversi kita lihat dia memberikan maslahat untuk rakyat banyak. Itu yang kalau gue mikir kayak gitu. Oke lah. Selama dia bukan seorang penjahat seperti genosida kayak Hitler,
Nah, banyak perdebatan nih, bahkan ya Wakil Ketua MPR nih, Hidayat Nur Wahid juga menyuarakan penolakan terkait wacana Mustafa Kemal Atatürk menjadi nama jalan Jakarta. Karena kontroversi yang itu. Iya, Pak HNW juga. Tapi kan namanya manusia tuh pasti punya kesalahan, Dim. Menurut gua, ketika nama jalan itu akan ditetapkan, pasti kan ada perundingan-perundingan, Iya. ya kan? Ini kan Antara misalkan gua sama lu gitu kan. Iya. Dim, gua pengen anak lu nanti namanya A. Nggak bisa, itu anak gua anjir. Oh iya. Bu, anak nggak ada hubungan dengan jalan. Misalkan ini wilayah tanah gue, ini tanah lu, gua ngasih lu tanah sebagian. Lu mau terus lu ngasih gua tanah sebagian. Terus lu minta tanah gua minta nama tanah gua tuh ini, gua minta tanah gua tuh itu gitu. Nggak boleh anak. Nggak boleh. Nitip bibit nggak boleh. Gue tabung nitip bibit. Surogasi lu. Nggak, gini, kalau gua ya, Kemal Atatürk, ya kan, dia dihargai di sana. Ya. Di Turki. Turki menghormati segala apapun bentuk yang Kemal Atatürk berikan sebagai hadiah atau perjuangan dia gitu loh. Ya, Turki aja mau menerima Atatürk dan dia menghormati Atatürk sebagai bapak bangsa. Kenapa kita harus menolak apa yang sudah Turki tetapkan gitu loh. Kalau memang kontroversi ya pasti akan selalu ada yang namanya kontroversi setiap pemimpin ya. Presiden IR Soekarno juga ada kontroversinya. Ya mungkin kita tidak boleh sebut itu ya. Tapi tetap kita menghormati dia sebagai bapak bangsa, bapak proklamator, oke? Sampai Muhammad Kemal Atatürk aja diberikan nama Atatürk itu ya karena pemberian warga Turki, masyarakat Turki. Jadi Soekarno ini dikasih nama Atatürk juga? Bukan. Di sana dikasih nama Ahmed Soekarno, bro. Ahmed. Ya, di sini emang dia Ahmad ya namanya? ya mungkin tuh ada gelar tertentu. Mungkin gue tau Ahmed tuh apa ya, tapi mungkin gelar, mungkin apa. Intinya dia menghormati Insinyur Soekarno dan memberikan nama tanpa ada yang namanya embel-embel kontroversi. Iya. Nah, mereka tuh legowo ya. Ya, apa salahnya kita juga begitu kepada mereka, kepada pemimpin bangsa Turki yang kita tahu bahwa Turki juga negara Muslim ya. Ya. Walaupun CS kan telah sama kita kan. Iya, padahal kan dulu kan Erdogan juga disanjung-sanjung sama siapa? Ya ada yang malas gue sebut namanya. Nah, Erdogan aja menghormati dia sebagai pemimpin bangsa, datang ke pemakamannya, warganya juga di sana juga menghormati dia. Bahkan Atatürk kan nama dari dia, kan Gazi itu kan ya kalau katanya tuh bahasa Turki tuh Gazi tuh kayak pemberian kehormatan juga sebagai pemimpin gitu loh. Gitu kan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gitu loh. Kayak bapak proklamator. Ini kan bapak modernisasi Turki. Kalau kita itu ya bapak proklamator ya. Iya. Karena dia yang memproklamasikan kan Iya, waktu itu. iya. Gua punya solusi. Apa? Gimana kalau misalkan kedua negara ini nggak usah pakai presiden kedua? Presiden pertama, pakai presiden kedua aja. Jadi nanti di sana kita kasih namanya Pak Soeharto. Enggak juga ya. Ya udah nama wakil presiden aja. Kalau memang menimbulkan polemik banyak, mungkin di sana bisa dikasih nama Jalan Insinyur Joko Widodo, di sini Jalan Bapak Erdogan, Recep Tayyip Erdogan gitu. Ya, bukannya udah ada ya? Di sini belum ada, di sana kan belum ada. Iya, ini kan maksudnya kan pengen presiden yang awal-awal gitu, Dim, bukan yang ya makanya baru. Ya udah terima aja. Toh rakyat Turki juga sama-sama Muslim kan, dia juga menerima segala bentuk Tapi lu nggak suka kalau Pak Soeharto nama jalan di sana? Suka aja, dia juga memberikan maslahat banyak dan juga dia bawa pembangunan tahu? Iya, bapak pembangunan bagi dia. Jadi lu setuju apa enggak nih kalau di Indonesia atau di Jakarta ada jalan Mustafa Kemal Atatürk? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama ini menimbulkan hal baik di antara kedua belah pihak negara, apa salahnya dilakukan? Iya. Selama ini baik ya. Betul. Misalkan ini adalah konspirasi jahat ya jangan. Tapi kalau ini selama baik, ya kita juga menghargai Turki, bangsa Turki dengan memberikan nama itu yang diberikan sama Turki, ya kenapa enggak gitu loh. Yang penting tuh kalau yang penting tuh semuanya tuh bersahabat, tidak ada perang. Nah gitu. iya, udahlah kalau menurut gua ya kontroversi ya pasti banyak. Tapi kalau menurut gua ya cukup udah. Yang penting semua berteman, semua main bareng, asal jangan saling merugikan. Betul. Kita harus menghargai pemimpin Perbedaan Turki. juga. Ya perbedaan juga ya. Bukan perbedaan dalam negeri juga, tapi perbedaan di luar negeri, ya kan? Iya betul. Ya itu Karena kalau misalkan nanti ada perseteruan di antara kedua negara, Dim, bahaya, Dim. Ya itu dia. Kita nggak bisa makan kebab.
Udah segitu aja lah. Udah. Pokoknya tetap sabar, tetap sadar. Semoga corona cepat ambiar. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke Pak HNW, ke Pak Fadlizon, teman-teman Pak Turki MZ, boleh nggak sih? ke warga Turki ya. Ya. Tapi kan katanya kita Yo, bye-bye. Ini Bye-bye. potong ini. Udah.